Izin bertanya, Ustadz, saya Zara dari Houston. Pertanyaannya begini, Ustadz. Saya pernah membaca bahwa trading itu dan juga melihat kajian tentang trading, bahwa trading itu halal jika perusahaan itu dalam bidang yang halal. Kemudian Ini trading saham sistemnya pun ya saham. Kemudian sistemnya juga halal. Lalu saya ingin mencoba mengambil jalan yang diberikan oleh AAO EV dan Dewan Syariah Bank Al-Raji. Di situ dijelaskan bahwa besarnya pinjaman dalam bentuk riba di perusahaan itu tidak lebih dari 30% dari modal keseluruhan perusahaan. Kemudian besar yang uang disimpan pada bank ribawinya itu juga tidak lebih dari 30% modal keseluruhan perusahaan. Dan pemasukan dari keuntungan transaksi riba itu tidak lebih dari 5%. Tapi ketika saya masuk dalam memilih pendapat dari AAOV itu, saya merasa ada sedikit keraguan. Apakah dibenarkan kalau ketika setelah selesai dalam tiap akhir bulan pembukuan itu, saya keluarkan 5% dari riba tersebut, apakah itu sudah menjadikan pemasukan kita itu halal, Ustadz? Anda Atau beli bagaimana saham, nasihatnya? Anda beli saham untuk dividen atau untuk short selling? Membeli saham untuk short selling. Short selling. Baik, cukup. Yang saya pahami bahwa para ulama membagi berkaitan dengan investasi saham itu jadi dua ya. Dan itu tergantung dari bagaimana cara orang itu bermain. Pertama untuk short selling. Short selling di sini unsur gorornya masih sangat dominan. Karena dia kan sebenarnya mengumpulkan indeks harga saham yang terlibat. Dan itu dijadikan sebagai acuan dalam menentukan alur bisnis. Dan kita tahu yang namanya indeks saham itu pergerakannya sangat fluktuatif. Sehingga kadang dipengaruhi oleh berita, dipengaruhi oleh suasana, keamanan, dan seterusnya. Akhirnya bisa menimbulkan naik turunnya sebuah indeks saham. Bahkan para pemain saham kadang menyewa wartawan atau apa, kamu buat berita seperti ini untuk mengesankan bahwasanya perusahaan ini lagi bagus. Padahal sebelumnya dia sudah kulaan saham. Misalnya dia beli saham Astra sehingga posisi dia dominan di saham itu. Lalu dibuatlah kesan saham Astra naik karena ada prestasi bagus hanya dengan berita. Banyak orang yang kemudian berebut untuk mendapatkan saham itu. Nah, saat sudah naik, dilepas dengan harga yang tinggi. Dalam waktu sekejap, ketika berita itu tenggelam, mulailah turun. Kondisi yang tadi diberitakan sudah tidak lagi disebut oleh masyarakat, jadilah turun. Sehingga ketidakjelasan seperti itu dijadikan sebagai acuan dalam bisnis. Makanya Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullah dengan tegas mengatakan bahwa, dan beliau sebenarnya menukil dari pernyataan para tokoh yang lain, bahwa untuk trading saham apalagi yang short selling itu adalah kasino. Jadi itu lebih ke arah perjudian. Karena itu kami sangat tekankan, tinggalkan. Gorornya besar, ketidakjelasannya besar. Makanya sering kita jumpai ada informasi, ada orang yang bermain di situ dalam waktu sekejap dia kaya, dan dalam waktu sekejap pula dia jatuh miskin. Sehingga karakter goror besar itu karakter perjudian, dan efeknya juga sama, kelihatan di masyarakat seperti itu. Yang kedua, untuk orang yang bermain saham tapi tujuannya adalah investasi untuk mendapatkan dividen. Nah, di poin yang kedua inilah baru bisa kita terapkan batasan yang diberikan oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah Bank Rojihi, Hay'ah Syariah Bank Rojihi, dan juga yang menjadi standar di
ma'ayir syariah yang diterbitkan oleh AAOIV. Tapi itu hanya berlaku untuk mereka yang beli saham untuk instrumen investasi dalam rangka mendapatkan dividen bagi hasil, bukan untuk short selling. Sehingga kita terapkan batasan-batasan mereka di posisi ini. Dan ini pun ulama beda pendapat. Jika perusahaan itu belum 100% meninggalkan riba, apakah kita boleh beli saham darinya untuk bisa mendapatkan dividen? Ada khilaf, seperti yang pernah disinggung oleh Syekh Dr. Sa'ad Al-Khathlan dalam buku beliau Fikih Mu'amalah Mu'asirah, Fikih Mu'amalah Kontemporer, dan beliau menyebutkan jumhur mengatakan dilarang. Jumhur di sini adalah dua majma' fikih Islami, majma' fikih Islami di bawah Rabithah Alam Islamiyah, juga majma' fikih Islami di bawah OKI, Organisasi Konferensi Islam. Kedua-duanya menetapkan, membuat qoror, keputusan bahwa trading saham atau beli saham untuk instrumen investasi dalam rangka mendapatkan dividen, jika perusahaannya belum 100% bebas dari transaksi riba, hukumnya dilarang. Kemudian pendapat yang kedua, diperbolehkan selama batasannya tadi ya, utang di bank tidak lebih dari 30%, kemudian revenue perusahaan dari riba atau faktor atau unsur-unsur haram yang lainnya tidak lebih dari 5%. Dan itu pendapat Bang Rojihi, Dewan Pengawas Syariahnya Bang Rojihi, yang ini saya kutip di buku saya Halal Haram Bisnis Online. Sehingga kalaupun orang masih memakai ini, masih memakai keterangan Bang Rojihi ini dipahami untuk mereka yang beli saham dengan tujuan untuk mendapatkan dividen, bukan untuk short selling. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat.